Yoyoi kaum gabuts, gimana kabarnya? Semoga jiwa, badan, dan dompet kalian sehat selalu. Kembali lagi bersama gue Entong di channel Gabutness pecinta film spoiler. Dan gak usah berlama-lama lagi, kuy, mariton. Cerita diawali dengan seorang pria mageran bernama Abby yang tidak pernah berdiri dan beranjak dari sofanya. Sudah sekitar 2 tahun lamanya ia menghabiskan duduk di sofa itu demi untuk bermain banyak game yang selalu membuatnya tercandu-candu. Bahkan saking malasnya, ia begitu magernya hanya untuk mengambil sebotol susu yang sudah disediakan oleh temannya yang bernama Dallas. Dan ya, alhasil dari kemalasannya selama ini pun membuat Abby sangat pro, sepuh dan hafal betul dengan seluruh detail dari semua game. Quit this time. Looks like it's dribbling down your chin. Why would I be? Well, Dallas got him from Aaron Bechtel. Aaron Bechtel got him. Oh, here we go. Tapi di samping itu, tingkat kecanduan Abby dengan game sudah tidak bisa ditolong sama sekali. Karena semua terlihat dari bagaimana perilakunya ketika ingin membuang air kecil. Bukannya pergi ke toilet, ia hanya tetap duduk anteng santuy di sofa. Sesaat kemudian, Dallas pun kembali menyediakan susu yang sudah dia siapkan. Namun, Dallas nggak tahu kalau jerigen susu tersebut sudah digunakan untuk menampung air urin Abby. Awalnya sih emang Abby menolak karena ia merasa jelek dan mual. Tapi agar dirinya tidak malu dan ketahuan, ia pun terpaksa menenggak susu itu dan berujung dirinya harus mengalami muntah. Survive on this couch. Finally, It's not right, finishing the Cam. challenge. Look, I just topped it off. 14. Gross, man. I'm too sticky to get up now. Dan ya, bisa kalian lihat sendiri, beginilah kegiatan Abby sehari-hari di setiap waktunya. Tak ada pergerakan berlebih, tidak pernah bangkit untuk mandi, dan hanya terduduk santai di sofa sepanjang hari. Setelah itu, seorang teman bermain pun kembali datang untuk melihat keadaan Abby. Pria itu bernama Cortez. Cortez ini bahkan sudah terbiasa dengan aroma perengus dan busuk yang berada dari apartemen Abby. Namun hebatnya, Abby selalu mempunyai sahabat yang mendukung serta selalu mau untuk disuruh-suruh ini itu oleh Abby. Tapi ternyata persahabatan yang ia dapat ini berhasil dibentuk oleh Abby dan temannya dari mabar setiap game yang ia mainkan. Atau bisa dibilang, Dallas dan Cortez adalah dua orang teman gamers Abby. Tapi hanya saja Cortez ini memiliki frekuensi yang sama mirip dengan Abby, ya sekitar 11-12 lah gitu. Dimana tidak, karena orang bodoh mana yang meminum Coca-Cola sembari melakban kedua tangannya dengan 2 botol besar Coca-Cola. Dan setelah itu ternyata isi dari kedua botol tersebut sengaja dibuang secara sengaja dan cuma-cuma oleh Cortez ini. Kalau Dallas kan ya masih di batas wajar lah ya. Nah tapi kalau Cortez ini sudah berada di tahap sangat bodoh dan tidak wajar lagi menurut saya. Kalian lihat saja, jauh-jauh ke tempat Abby, ia malah menghabiskan waktu untuk menonton siaran live semut. Yang mana setelah itu semua, Abby pun merasa tidak senang serta berujung terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka berdua. Dan dari sinilah kita akan melihat lagi segala rasa mager dan kemalasan dari Abby, di mana untuk mengambil minuman yang berada di sebuah meja, ia harus menggunakan tongkat pencapit untuk mengambilnya. Dan karena nggak ikhlas dan ridho untuk hanya sekadar berdiri sebentar saja untuk mengambil, ia memilih untuk menggunakan tongkat dan memperpanjang tongkat itu dengan alat-alat seadanya. Ya, alhasil sepanjang malam nongol itulah Abby sengaja menghabiskan waktu dengan nge-push dengan bermain game Pac-Man. Setelah pagi tiba, 2 orang tukang bersih-bersih setempat pun terlihat datang ke apartemen Abby.
Mereka tanpa kaget melihat tingkat kejorokan, kemalasan, kemageran luar biasa yang benar-benar dibiarkan oleh si pemilik apartemen. Dan sontak kedua petugas tersebut meminta waktu 12 jam untuk melakukan bersih-bersih. Yang sudah jelas selama fase ini, Abby seharusnya pergi dulu dari apartemennya. Namun siapa yang menduga Abby masih saja kekeh untuk bermain gamenya. Sampai-sampai ia harus digotong selayaknya bocil yang akan uring-uringan jika tidak dituruti membeli aerok. Dan mau gak mau kegiatan bersih-bersih itu pun harus tetap dilakukan meski Abby turut berada di dalam ruangan tersebut. Bahkan ketika ruangan ini disemprot dengan pembasmi serangga, ia pun masih saja duduk mager di atas sofanya. Gokil bedah si Abby. Tingkat kecanduan bermain game benar-benar membuatnya semengerikan ini. Holy Bart Simpson? Did you forget your key? আপনি কি গোবর পাকাইছেন? Kemudian salah satu teman perempuan Abby yang bernama Arin pun tidak tahu lagi apakah Abby masih hidup atau tidak. Usut punya usut, Arin sendiri bisa mengenal Abby setelah mereka hari-hari mabar game survival zombie. Dan seiring berjalannya waktu, Abby pun mulai merasa haus sampai-sampai ia menguyup keringatnya sendiri. Nggak cukup sampai di situ, air hujan pun sengaja ia tampung demi mengatasi rasa haus yang begitu luar biasa. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa 2 tahun belakangan ini, Abby selalu hidup dengan mengandalkan kedatangan teman-temannya. Dan ya, rasa malas untuk berdiri yang sangat-sangat menguras tenaga benar-benar membuatnya repot. Sekaligus membuat gua yang nonton greget. Ditambah Abby masih saja meminta bantuan ketiga temannya seolah-olah ia tak mampu hanya sekedar berdiri sama sekali. Merasa putus asa, tembok apartemen pun sengaja ia jebol dengan menggunakan tripod yang tak lain dan tak bukan berniat untuk memotong pipa demi menghilangkan rasa dahaganya yang luar biasa. Dan seiring berjalannya waktu, hari demi hari tak terasa sudah menghabiskan 4 tahun di atas sofa tersebut tanpa mengangkat pantatnya sedikit pun. Ruangan apartemen ini pun benar-benar berantakan parah, di mana Abby hanya bertahan hidup dari sumbangan penghuni lain, baik dalam bentuk makanan dan minuman, bayaran listrik, bayaran iuran BPJS, dan ketik bengek yang lainnya. Sedangkan ketiga temannya tidak pernah kembali lagi sampai-sampai Abby harus melewati setiap pergantian tahun sendirian. Tulisnya pada tahun ke-6, kondisi Abby yang seperti ini pun malah dimanfaatkan oleh orang lain. Dan akhirnya dari sinilah untuk pertama kalinya sejak 6 tahun mager berdiri, Abby pun mulai bangun dari sofanya dan menggado daging yang berbeda. Dan akhirnya dari sinilah untuk pertama kalinya sejak 6 tahun mager berdiri, ya, Abby pun mulai bangun dari sofanya demi menggado daging yang berbeda. Bisa dibilang gak ada yang menyangka berawal dari candu bermain game, nasib Abby pun harus berakhir dengan menjadi seorang kanibal. Dan film pun tamat. Benar-benar ending yang membagongkan ya lur. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me again? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in.
more lines. She got me hooked up. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked up.